Kan bakal tentang izin membuka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berkah dan bahagia dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi hasil diskusi kami mengenai merancang kegiatan pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus di laboratorium. Boleh di next? Kelompok 5 terdiri dari Ananda Rizky, Aulia Muharroma, Masyitola Razahab, dan Siti Maris. Boleh di next? Pembahasan pada judul ini kita akan membahas tentang pendahuluannya, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, serta rencana kegiatan pembelajaran. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kiki. Yang pertama itu ada pendahuluan, di mana anak berkebutuhan khusus ini adalah anak yang membutuhkan penanganan khusus yang disebabkan karena mempunyai gangguan perkembangan serta kelainan yang dialami oleh anak. Anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan seperti proses pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami kelainan atau penyimpanan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional. Anak berkebutuhan khusus ini dikategorikan berdasarkan jenis kecacatannya seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tunarahita, autis, dan ADHD. Anak berkebutuhan khusus ini memerlukan layanan pendidikan yang spesifik dan sesuai dengan kebutuhan belajar setiap anak karena mereka memiliki hambatan dalam belajar dan perkembangan. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang dapat memberikan pelayanan secara khusus kepada anak berkebutuhan khusus agar dapat mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pendidikan inklusif ini melibatkan penanganan masalah masukan seperti akses dan sumber daya, serta proses seperti pelatihan guru, kurikulum, dan sikap terhadap penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif ini mempunyai tujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak, bahkan mereka yang berkebutuhan khusus, untuk bersekolah serta belajar, membantu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah dengan mengurangi retensi dan angka putus sekolah, serta menciptakan sistem pendidikan yang menghormati keragaman, tidak diskriminatif, dan ramah pembelajaran. Pembelajaran inklusi di dalam laboratorium ini adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar sains secara bersama-sama di lingkungan laboratorium. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk belajar sains dan mengembangkan keterampilan ilmiah mereka tanpa terkecuali. Hal ini itu dapat dilakukan dengan adaptasi dan modifikasi laboratorium, penggunaan teknologi, dukungan individual, dan pembelajaran kooperatif. Siswa membutuhkan seluruh indranya untuk mempelajari sains. Namun ada beberapa siswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mungkin memiliki keterbatasan dalam indera dan bidang lainnya. Penting untuk menciptakan perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tersebut agar mereka dapat memahami konsep ilmiah dengan baik serta meningkatkan kemampuan berpikir ilmiahnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus adalah menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa kebutuhan khusus tersebut. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran, di mana dari sini yang pertama tujuan pembelajaran itu ada untuk mengembangkan minat dan pemahaman anak terhadap konsep sains, kemudian mendorong keterlibatan dan partisipasi aktif anak dalam eksperimen dan observasi, kemudian mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus anak, meningkatkan kemampuan anak dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah,
serta membangun hubungan positif dengan materi sains. Boleh di next? Materi pembelajaran ini ada beberapa seperti bahan-bahan eksperimen yang aman dan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, kemudian perangkat sains sederhana seperti Microsoft, loop atau alat pengukur sederhana, kemudian ada model-model atau bahan visual untuk mempermudah pemahaman konsep. Boleh di next? Kemudian untuk rencana kegiatan pembelajaran ini ada 3, di mana yang pertama ada pengenalan konsep sains, kemudian ada eksperimen sederhana, yang ketiga ada observasi dan diskusi. Pengenalan konsep sainsnya tentu saja seperti biasanya gitu ya, menggunakan teori pengenalan konsep sains, kemudian eksperimen sederhana, dan observasi serta diskusi dengan siswanya gitu. Dan ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh Maria. Baik, selanjutnya ada penjelasan mengenai rencana kegiatan pembelajaran. Jadi, rencana kegiatan pembelajaran ini ada 5. Yang pertama tuh pengenalan konsep sains, eksperimen sederhana, observasi dan diskusi, aktivitas kreatif dan evaluasi. Untuk pengenalan konsep sains sendiri, dapat dilakukan dengan cara menjelaskan secara singkat menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian konsep sains juga dapat diperkenalkan melalui video dengan penjelasan sederhana yang dapat menarik minat peserta didik. Kemudian pendidik dapat membuat hubungan mengenai konsep sains dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik lebih mudah memahami konsep sains tersebut. Selanjutnya yang kedua itu ada eksperimen sederhana. Jadi eksperimen sederhana ini dapat dibuat dengan melibatkan penggunaan panca indera yang dimiliki oleh peserta didik. Eksperimen sederhana bisa dilakukan dengan memanfaatkan alat dan bahan yang sederhana dan mudah dijangkau. Eksperimen yang dibuat itu harus disertai dengan buku petunjuk atau pedoman kegiatan yang mudah dipahami sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan eksperimen. Yang ketiga ada observasi dan diskusi. Kegiatan ini dilakukan untuk mendorong peserta didik memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mengamati hasil dari eksperimen yang telah mereka lakukan. Kemudian pada tahapan ini peserta didik dapat menarik kemampuan berpikir peserta didik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan eksperimen. Pada tahapan ini juga dibutuhkan peran penerjemah agar peserta didik dengan kebutuhan khusus dapat berdiskusi dengan lancar. Bisa di next. Selanjutnya ada aktivitas kreatif. Pada tahapan ini, peserta didik dapat menerapkan konsep sains yang sebelumnya telah dijelaskan oleh pendidik dalam kehidupan sehari-hari melalui media kreatif dengan menciptakan eksperimennya sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada evaluasi dan umpan balik. Jadi evaluasi ini dibutuhkan untuk mengukur pemahaman peserta didik dalam memahami konsep sains. Pada tahapan ini, peserta didik dapat diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman atau penemuan mereka kepada orang-orang di sekitarnya. Bisa di next. Baik, setelah rencana kegiatan pembelajaran itu ada alat bantu kegiatan siswa di dalam laboratorium. Yang pertama itu ada peralatan tulis sederhana. Jadi alat tulis sederhana itu yang bisa digunakan itu dapat berupa buku, pulpen, pensil, spidol, atau papan tulis. Alat tulis sederhana yang biasa kita gunakan untuk belajar. Kemudian ada alat bantu visual. Jadi alat bantu visual ini dapat berupa alat peraga, alat bantu penglihatan seperti kacamata. Kemudian alat ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Karena kalau kebutuhan khusus kan setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian alat bantu visual itu diperlukan guna menunjang kegiatan peserta didik untuk mendapatkan kejelasan visual dalam melakukan aktivitas. Yang ketiga itu ada media elektronik. Nah, media elektronik itu dapat berupa komputer, laptop, atau lainnya yang membutuhkan internet atau yang lainnya. Terus yang keempat itu ada alat bantu sensorik. Jadi alat bantu sensorik ini diperlukan di dalam
laboratorium karena peserta didik itu memiliki keterbatasan dalam melakukan kegiatannya. Jadi alat bantu sensori ini dapat menunjang kegiatan peserta didik di dalam laboratorium. Contoh dari alat bantu sensori ini itu dapat berupa alat pendeteksi genangan air. Jadi kalau misalnya ada genangan air tuh biasanya alat sensorinya tuh bakal bunyi atau apa gitu yang menunjukkan bahwa area itu tuh ada airnya gitu. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dalam pelaksanaannya, materi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan anak kebutuhan khusus. Rencana kegiatan pembelajaran meliputi pengenalan konsep sains, eksperimen sederhana, observasi dan diskusi, aktivitas kreatif, serta evaluasi. Penggunaan alat bantu kegiatan siswa di laboratorium seperti alat tulis sederhana, bantu visual, media elektronik, dan sensorik itu juga sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan memastikan partisipasi yang maksimal dari peserta didik. Selanjutnya ada daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh raise hand, menyebutkan nama, dan menyebutkan pertanyaannya. Terima kasih. Ini kelompok berapa, Mariam? Kelompok 5, Ibu. Oke. Kelompok 6, silakan bertanya. Kelompok 6 siapa aja? Yang kelompok 6 siapa, Rifki? Oke, yang raise hand. Mailani, udah ada pertanyaannya buat kelompok 5. Ada Ibu. Silahkan. Ya, mungkin saya sebelum perkenalkan, nama saya Mailani, saya dari kelompok 6. Saya izin bertanya. Sebenarnya menanyakan terkait kendala apa gitu yang biasanya terjadi pada saat praktikum. Apalagi kan biasanya untuk anak berkebutuhan khusus ada kategori anak yang susah untuk mengandalkan emosinya gitu. Sedangkan praktikum ini tuh harus ekstra gitu pengawasannya untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana tanggapan kelompok 5 terkait hal tersebut dan antisipasi apa gitu yang dapat dilakukan jika semisal hal tersebut terjadi? Silahkan kelompok 5 ditanggapi. Tadi kelompok 5 itu presentasinya 11 menit, jadi ada waktu sisa 2 menitan lagi sebelum sesi tanya jawabnya punya waktu 5 menit, jadi kurang lebih 7 menit bisa dimaksimalkan waktunya ya buat kelompok 5. Baik, Ibu. Kelompok 5 izin berdiskusi sebentar ya, Ibu. Setelah ini kelompok yang belum tampil selain kelompok 5, kelompok berapa ya? 6 udah, Melani? Belum, Bu. Belum. Belum. Jadi habis ini kelompok 6 ya, siap-siap ya, tampil setelah waktu untuk diskusi kelompok 5 habis. Ada lagi tidak kelompok 6 yang bertanya atau kelompok lain? Satu penanya lagi. Silahkan. Sambil kelompok 5 berdiskusi mencari jawabannya.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mailani. Jadi tadi pertanyaannya kan gimana anak dengan kebutuhan khusus yang memiliki emosi tidak stabil di dalam laboratorium. Jadi eh, untuk anak-anak yang seperti itu kan dibutuhkan dukungan emosional ya. Jadi dukungan emosionalnya itu bisa didapat dari tenaga pendidik karena kan ini kasusnya ada di sekolah-sekolah dan di dalam laboratorium. Jadi guru-gurunya itu bisa mengawasi anak-anaknya selama bekerja di laboratorium. Terus di dalam laboratorium itu juga kan ada yang namanya pengawas laboratorium. Jadi nanti pengawas laboratoriumnya itu mungkin dia bisa lebih mengetahui kayak kemungkinan-kemungkinan bahaya di dalam laboratorium. Jadi mereka guru dan pengawas laboratoriumnya itu bisa bekerja sama untuk mengawasi peserta didik selama bekerja. Terus kemudian untuk antisipasinya tuh kayak gimana? Untuk antisipasinya itu bisa dari keamanan laboratoriumnya itu yang diperketat kayak misalnya tadi ada alat bantu sensori yang kayak ada alarm genangan air yang kayak gitu-gitu untuk membantu proses kerja dari peserta didik itu. Terus eh, tenaga pendidikan juga tuh, maksudnya di dalam laboratorium itu selama mereka melakukan pekerjaan itu ada yang namanya eh, alat peraga gitu. Jadi selama proses bekerja itu ada eh, guru atau pengawas laboratorium yang mendemonstrasikan cara kerjanya itu di depan gitu. Jadi peserta didik tuh bisa melihat dengan jelas bagaimana proses kerja yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau kayak gitu kan bisa meminimalisir kecelakaan atau kesalahan di dalam laboratorium gitu. Mungkin teman-teman dari kelompok 5 yang lain ingin menambahkan. Izin menambahkan ya, tadi kan kendala tentang emosionalnya ya. Jadi ada juga kendala-kendala lain, misalnya keterbatasan fisik serta motorik, yang mana akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas praktikum seperti menggunakan alat lab, mengikuti instruksi atau menyelesaikan tugas praktikum. Antisipasinya itu bisa dengan menyediakan alat dan bahan praktikum yang sesuai dengan kemampuan fisik serta motorik ABK. Terus bisa juga dengan memberikan instruksi yang jelas serta mudah dipahami dan memberikan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas praktikum. Terus ada juga kendala untuk kesulitan memahami konsep abstrak seperti memahami tujuan dan alur praktikum serta menghubungkan konsep praktikum dengan kehidupan nyata. Antisipasinya itu bisa dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik serta mudah dipahami seperti menggunakan gambar, video, atau juga model. Lalu ada juga kendala ABK ini ada merasa cemas atau kurang percaya diri untuk melakukan praktikum, terutama jika pernah mengalami kegagalan. Antisipasinya itu bisa dengan memberikan pujian serta penghargaan atas usaha dan pencapaian dalam praktikum. Lalu bisa menciptakan suasana belajar yang aman serta nyaman untuk serta nyaman dan juga menghindari memberikan tekanan atau ekspektasi yang berlebihan. Sudah kelompok 5. Oke, itu berikut adalah jawaban dari kelompok 5. Untuk Melani, apakah menjawab pertanyaannya sudah terjawab atau belum? Sudah cukup terjawab. Terima kasih untuk kelompok 5.
Terima kasih, Mae. Rani. Oke, terima kasih kelompok 5 dan kelompok 6. Sebenarnya untuk kegiatan praktikum untuk ABK itu kan nanti gurunya bisa menyesuaikan untuk penggunaan alat dan bahan yang safety gitu ya intinya. Karena kan kalau kayak asam pekat itu harusnya dihindari gitu ya penggunaannya untuk praktikum bagi anak-anak ABK. Jadi eh, kayaknya untuk praktikum ABK ini kalau misalnya kalian suatu hari nanti melaksanakan itu dan mengampu anak-anak ABK, yang harus diperhatikan adalah bagaimana membuat praktikum modulnya itu penggunaan alat dan bahannya yang safety gitu, yang tidak berbahaya terhadap mereka karena kan kondisi mereka beda dari segi fisik ataupun mental. Jadi kalaupun terjadi sesuatu di diharapkan tidak ada sesuatu yang fatal gitu. Oke, eh, thank you buat kelompok 5. Mungkin selanjutnya kita masuk ke kelompok 6 kali ya, Bu Hayun. Ya, boleh Bu Rika, masih ada kelompok 1 dan 6 kalau tidak salah. Silakan kelompok 6, Melani dan teman-temannya. Iya, Ibu. 15 menit ya Izin. presentasi, kemudian 5 menit tanya jawab. Baik, Ibu. Izin share screen ya, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bu Hayun dan Bu Rika dan teman-teman semua. Saya izin untuk membuka presentasi dari kelompok 6 pada hari ini, yaitu kita akan membahas mengenai merancang kegiatan pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus. Anggota dari kelompok kami itu terdiri dari Adinda, Pramesti, Hanifatri, Linda Nimalia, dan saya sendiri, Mailani Rita. Ya, sebelum kita lanjut untuk merancang kegiatan pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus, kita membahas mengenai latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu mengenai pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi sejak lahir dan berlanjut sepanjang hidup sebagai hasil interaksi antar individu dengan lingkungan sosial dan fisiknya. Anak yang terlahir sempurna dapat berkembang secara optimal, namun anak yang terlahir dengan disabilitas tertentu memerlukan beberapa perhatian khusus seperti alat bantu untuk menunjang kegiatan sehari-hari ataupun membantu pembekalan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini untuk rumusan masalahnya ini yang akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan ABK, bagaimana prinsip dari pendidikan inklusi ini. Selanjutnya, mode pembelajaran apa yang akan digunakan untuk melakukan pembelajaran sains di kelas untuk anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusi, apa saja fungsi dan peranan dari pembelajaran sains pada kalangan anak berkebutuhan khusus, alat bantu apa saja yang akan membantu proses berjalannya pembelajaran sains di kelas untuk anak berkebutuhan khusus, dan bagaimana desain kelas yang diterapkan pada proses pembelajaran sains di kelas untuk anak berkebutuhan khusus. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Anak-anak ini tuh dalam perkembangannya itu mengalami hambatan, jadi nggak sama dengan perkembangan anak yang seumurannya atau sebayanya. Nah, hal ini itu yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan suatu penanganan yang khusus. Anak yang mempunyai keterbatasan fisik belum tentu mempunyai keterbatasan intelektual, emosi, dan sosialnya.
Nah, ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada anak dengan gangguan fisik, intelektual, emosi, sosial, perilaku, komunikasi, ada gangguan motoriknya, sensorik, fisiologis, faktor-faktor lainnya, terus ada wicara, motorik, dan motorik kognitif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada tujuan pendidikan inklusi. Menurut Kemendikbud, tujuan dari pendidikan inklusi adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik. Dan yang kedua, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Kita lanjut membahas mengenai peranan pembelajaran sains. Nah, sains merupakan salah satu ilmu yang berhubungan dengan cara mencari tahu fakta dan konsep tentang alam secara sistematis. Pembelajaran sains menekankan pada proses pembelajaran pengalaman langsung untuk memahami secara ilmiah. Dalam hal ini, guru harus dapat merancang pengalaman belajar yang mengarah pada perkembangan keterampilan proses sains. Guru harus dapat menerapkan keterampilan proses sains yang sesuai dengan kebutuhan belajar setiap siswanya. Jadi, guru harus dapat membedakan cara belajar guru ketika saat mengajar siswa reguler ataupun saat mengajar siswa dengan keterbatasan disabilitas. Jadi pada peranan ini tuh untuk anak disabilitas yang mungkin memiliki kekurangan kognitif itu kan dia nggak dituntut untuk memahami secara konsep, tapi dia bisa menghubungkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Slide sebelumnya, premis. Oke, selanjutnya ada prinsip pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus. Dalam pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus, prinsip yang dapat diterapkan adalah keperagaan. Alat peraga maupun media pembelajaran menjadi hal vital dalam penyelenggaraan pembelajaran sains di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus, karena sebagai sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi agar materi yang disampaikan dapat lebih mudah dipahami. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada model pembelajaran sains untuk ABK di kelas. Pertama, ada model inquiry learning. Jadi, model inquiry learning ini merupakan metode belajar yang mendorong siswa anak berkebutuhan khusus untuk aktif mencari tahu, bertanya, dan bereksperimen secara mandiri selama proses belajar. Biasanya anak berkebutuhan khusus itu lebih suka untuk berkomunikasi, sehingga dalam komunikasinya ini akan membangun pengetahuan dari siswa itu sendiri. Lalu yang kedua, ada cooperative learning, yaitu model pembelajaran kelompok yang dilakukan dengan mengelompokkan siswa dengan siswa lain. Nah, biasanya model pembelajaran ini jadi model pembelajaran yang menyenangkan karena dilakukan secara kelompok. Dan kelompok tersebut biasanya untuk belajar bersama, tetapi dapat diselingi dengan kegiatan lain seperti bermain, bernyanyi, dan bercerita tentang sesuatu yang berhubungan dengan sains. Lalu yang ketiga ada teknologi based learning, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teknologi sebagai media utama untuk memperkenalkan, memperkuat, dan menilai konsep dan keterampilan. Biasanya di dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus, itu penggunaan teknologi bisa menjadi alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Lalu yang keempat ada direct learning, yaitu pembelajaran di mana anak dapat mendapatkan materi dengan cara konvensional sehingga anak berkebutuhan khusus bisa merespon atau setidaknya mengerti poin-poin penting di dalam materi pembelajaran. Lalu yang kelima ada CTL atau Contextual Teaching Learning, dan di model ini biasanya guru akan lebih sering melakukan tanya jawab dengan menghubungkan materi pembelajaran pada kehidupan sehari-hari, sehingga anak berkebutuhan khusus bisa lebih membayangkan pembelajaran sains itu sendiri di dalam kehidupannya. Selanjutnya, ada alat bantu di dalam pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus di dalam kelas. Yang pertama itu ada model 3D, di mana nantinya itu bisa membantu anak-anak untuk lebih membayangkan wujud
asli atau wujud nyata dari pembelajaran. Lalu yang kedua ada alat peraga interaktif, yang ketiga ada alat bantu audio visual, dan ada flashcard yang bisa membantu anak berkebutuhan khusus untuk mudah mengingat tentang materi di dalam pembelajaran sains. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada desain pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus di kelas. Yang pertama ini kenali kebutuhan individu setiap anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pasti ini mulai dengan memahami kebutuhan khusus setiap siswa di kelas. Bisa meliputi kesulitan belajar seperti disleksia, hambatan sensorik, atau kebutuhan khusus lainnya seperti autisme atau ADHD. Kedua ini adalah penyesuaian materi pembelajaran. Pada penyesuaian materi pembelajaran ini digunakan berbagai metode pengajaran untuk memberikan aksesibilitas yang maksimal bagi anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya seperti kombinasikan penjelasan lisan dengan gambar ataupun video, dan juga aktifkan pembelajaran berbasis proyek dan memberikan kesempatan untuk eksperimen langsung atau pengalaman praktis. Selanjutnya ini ada pendekatan multisensori dan juga dukungan visual. Nah, dalam pendekatan multisensori dalam pengajaran sains ini melibatkan berbagai alat dan juga strategi pembelajaran seperti penggunaan gambar, model 3D, percakapan, dan percobaan langsung. Untuk dukungan visual ini sendiri digunakan seperti gambar, diagram, atau grafik untuk membantu siswa memahami konsep-konsep sains secara lebih konkret. Yang keempat, ini ada keterlibatan aktif di mana siswa ini lebih didorong untuk aktif dalam pembelajaran, seperti menggunakan pertanyaan terbuka dan diskusi kelompok untuk membangkitkan minat dan pemahaman mereka terhadap materi. Selanjutnya ini ada lingkungan belajar yang inklusif. Di sini harus memastikan bahwa lingkungan belajar di kelas ini mendukung inklusif seperti atur meja dan kursi agar mudah diakses oleh anak-anak dengan kebutuhan mobilitas. Lalu disediakan materi pembelajaran dalam format yang dapat diakses, misalnya dengan menggunakan braille atau teks besar, dan juga memberikan peralatan bantu seperti alat peraga atau perangkat lunak pembelajaran khusus. Dan juga digunakan penggunaan teknologi seperti aplikasi laboratorium virtual, permainan interaktif, dan juga aplikasi lainnya. Yang keenam ini ada fleksibilitas dalam penilaian. Di sini dalam penilaian ini dapat dilakukan dengan proyek, portofolio, atau penugasan yang memungkinkan mereka mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang ketujuh ini ada bantuan individual, di mana bantuan individual ini berupa bimbingan langsung dari guru atau bantuan dari asisten kelas atau pendamping khusus. Selanjutnya ini ada evaluasi dan juga penyesuaian yang dimana terus memantau perkembangan anak-anak dan juga mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang diterapkan. Boleh di next. Jadi dalam desain pembelajaran di kelas ini ada 3 pedoman utama untuk membantu dalam lingkungan pembelajaran menurut Universal Design for Learning. Yang pertama ini ada keterlibatan di mana memotivasi dan menginspirasi siswa untuk belajar. Yang kedua ini ada representasi, menyajikan materi dengan cara yang berbeda. Dan yang ketiga ada tindakan dan ekspresi di mana membedakan cara siswa mengekspresikan apa yang mereka ketahui. Boleh di next. Oke, saya kembalikan ke Mailani. Baik, mungkin sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Sebelum saya membacakan kesimpulan, untuk teman-teman, jika ada yang memiliki pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, boleh raise hand. Silahkan 2 pertanyaan. Kelompok 1 mungkin boleh bertanya 1 pertanyaan, kelompok yang lainnya. Silahkan Adila. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Adila Octavia Putri dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian ada nggak sih strategi pembelajaran yang paling efektif untuk memfasilitasi pemahaman konsep-konsep sains untuk ABK dengan berbagai kebutuhan? Terima kasih.
sambil kelompok 6 berdiskusi tentang jawaban dari pertanyaannya Adila, satu pertanyaan lagi deh boleh. Silahkan. Oke, Lia, silahkan. Lia Marsha. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Lia Marsha Batiana dari kelompok 1. Pertanyaan saya untuk kelompok 6, apakah model pembelajaran yang tadi dijelaskan oleh kelompok penyaji sudah mencakup semua aspek dalam desain pembelajaran ABK itu? Lalu, bagaimana jika salah satu model pembelajaran itu tidak memenuhi desain pembelajaran yang seharusnya diterapkan pada ABK dan bagaimana cara mengatasi itu aja. Terima kasih. Ketangkep 2 pertanyaannya, kelompok 6. Dinda Rizka Mailani. Mailani. Bener ya Mailani kelompok 6 kan? Silahkan untuk berdiskusi dulu sebentar. Setelah itu, kalau sudah menemukan jawabannya, boleh dijawab pertanyaan dari teman-temannya ya. Silahkan kelompok 6 untuk dijawab pertanyaannya.
Ibu, saya izin menjawab pertanyaan Adila. Tadi kan pertanyaan Adila itu mengenai apa strategi pembelajaran yang paling efektif untuk memfasilitasi pemahaman konsep-konsep sains bagi anak berkebutuhan khusus dengan berbagai kebutuhan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, satu kelompok, Hani, itu kan anak-anak berkebutuhan khusus lebih sering berkomunikasi gitu, lebih sering berinteraksi. Maka dari itu bisa dalam pendekatan multisensorik di mana menggabungkan seperti visual, auditori, dan kinestetik juga dapat memberikan dukungan visual gitu. Jadi seperti penggunaan gambar, diagram, dan juga alat-alat peraga yang tadi juga sudah dijelaskan di PPT sebelumnya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan ya teman-teman dan Ibu. Jadi menurut saya juga benar apa kata Melanie bisa dengan pendekatan multisensoris. Terus kita juga bisa sebagai guru juga bisa menggunakan metode pengulangan materi di mana setiap pembelajaran materi baru itu dilakukan review materi yang sebelumnya sehingga anak berkebutuhan khususnya itu juga bisa mengingat gitu materi pembelajaran sebelumnya apa dan hubungan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari apa. Dan juga bisa coba seperti yang udah dijelaskan tadi juga bisa coba dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari sehingga mereka bisa lebih membayangkan gitu, bisa lebih mengetahui apa hubungannya dalam apa hubungan sains dengan kehidupan sehari-hari. Nah, lebih seperti itu. Mungkin teman yang lain bisa menambahkan. Ada lagi tambahan untuk pertanyaan Adila, untuk jawaban dari kelompok 6 berarti. Tadi dua orang perwakilan bilang kalau yang paling efektif adalah multisensori ya. Tapi mungkin multisensorinya itu kalau menurut saya disesuaikan dengan ABK seperti apa yang mendominasi di kelas itu gitu. Ya, jadi kita harus kayak analisis juga ABK-nya ABK yang mana nih? Karena kalau ABK-nya yang dominan adalah tunanetra ya, eh, apakah apa si multisensorinya mungkin dengan teknologi braille yang sudah terkoneksi dengan gadget oke sih, tapi mungkin eh, podcast yang di apa ya, yang dikemas ya, yang dikemas kemudian audio yang dikemas juga mungkin juga akan lebih efektif. Jadi kalau menurut saya sih tetap kita harus melakukan analisis terhadap ABK yang dominan yang ada di kelas itu. Baru kita multisensorinya juga kan berarti nanti akan yang dominannya yang seperti apa sesuai dengan kondisi anak ABK yang ada di dalam kelas gitu. Kalau misalnya di dalam kelasnya ABK-nya sangat beragam, berarti itu PR kita banyak sekali ya, harus bikin alat peraga atau alat bantu pembelajaran yang bisa memfasilitasi semua ABK tersebut gitu ya. Oke, Bu Hayun ada tambahan mungkin? Tidak, Bu Lisa, cukup Bu Lisa. Pertanyaan yang kedua dari Lia Marsha mungkin bisa dijawab teman-teman kelompok 6. Silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Alia Masya ya. Di sini kan tadi pertanyaannya itu kan model pembelajaran yang disebutin tadi sudah mencakup semua aspek pembelajarannya, atau belum? Lalu bagaimana kalau ada model pembelajaran yang tidak memenuhi salah satu aspek itu dan bagaimana cara mengatasinya agar tetap sesuai dengan desain pembelajaran
di kelas yang seharusnya gitu kan. Nah, untuk model-model pembelajaran yang udah disampaikan sebelumnya di pembahasan Hani tadi, uh, mungkin memang ada plus dan minusnya gitu ya di setiap model-model pembelajarannya gitu. Dan juga apa namanya, jika ada mode pembelajaran yang nggak memenuhi salah satu aspek itu kan apa yang terjadi gitu, mungkin aja yang terjadi akan lebih apa ya, nggak berperilaku adil gitu, seperti tidak memperhitungkan kebutuhan individu atau lebih kurangnya aksesibilitas dari anak berkebutuhan khususnya ini gitu. Sudah itu lebih adanya keterbatasan pengajaran dalam multisensori, kurangnya dukungan individual dari setiap anak berkebutuhan khususnya, lalu kurangnya pemahaman konsep, atau juga adanya kurangnya kolaborasi dan keterlibatan. Nah, bagaimana cara untuk mengatasinya ini? Mungkin bisa dilakukan evaluasi gitu ya terhadap moda-moda pembelajaran yang telah digunakan, dan juga lebih disesuaikan untuk anak berkebutuhan khusus yang ada di kelas tersebut gitu. Mungkin teman-teman kan. Silahkan ada lagi tambahan mungkin dari teman-teman sekelompoknya. Boleh diulang, Lia Marsha, pertanyaannya tadi apa? Bagaimana kalau Iya, Ibu. Jadi apakah model pembelajaran yang disebutkan tadi itu sudah mencakup semua desain, aspek-aspek pembelajarannya? Terus gimana kalau dalam salah satu model pembelajaran itu tidak memenuhi salah satu aspek tersebut? Nah, lalu bagaimana caranya agar pembelajaran itu tetap sesuai dengan desain pembelajaran yang seharusnya? Oke, gimana kelompok 6? Ibu mungkin saya izin menambahkan. Seperti mungkin tadi sudah Ibu Rika bilang, kita juga harus mengenali terlebih dahulu terkait karakter-karakter atau sifat-sifat gitu yang ada pada anak berkebutuhan khusus yang ada pada kelas tersebut gitu. Anak berkebutuhan khusus di kelas tersebut ini lebih dominan yang kemana gitu, lebih dominan anak yang seperti apa. Jadi agar kita nantinya bisa menerapkan model pembelajaran yang sesuai, karena model-model pembelajaran tadi memiliki plus minus. Seperti salah satu contohnya mungkin inquiry learning itu kurang cocok digunakan untuk anak-anak yang memiliki kecerdasan di bawah rata-rata gitu. Jadi kita kenali dulu bagaimana anak-anak tersebut di kelas tersebut, dan kita juga dapat mencari model apa yang sesuai dan model apa yang cocok. Di akhir nanti kan selalu akan ada evaluasi. Nah, untuk evaluasi tersebut bisa menjadi PR kita untuk, oh berarti model yang A kurang ini. Mungkin kita bisa pakai dengan model pendekatan yang B. Seperti itu. Bagaimana, Lia? Sudah terjawab, Ibu. Terima kasih kelompok 6. Kalau belum merasakan terjun langsung mengajar di anak-anak yang ABK ya, mungkin seperti kita ngawang-ngawang, tapi satu hal yang ingin saya tekankan, sebenarnya sekolah SMA biasa ataupun sekolah dengan anak-anak kebutuhan khusus, guru itu adalah fasilitator, tapi untuk anak kebutuhan khusus, guru sebagai fasilitator itu beneran kerasa banget karena anak bisa mengikuti kegiatan di sekolah dengan benar itu gimana bonding anak dengan ortunya, segimana kuat, segimana mereka apa ya komitmen, karena kan mereka bisa sewaktu-waktu kambuh gitu ya, dalam artian tidak bisa terkondisikan, dan itu yang memicu mereka di luar kendali itu biasanya yang paling banyak adalah faktor keluarganya kan ya, karena kita di sekolah hanya terbatas kan waktunya. Kemudian untuk model pembelajaran yang eh, yang paling yang paling efektif itu karena biasanya anak-anak ABK itu butuh gerak kan ya, butuh lebih bisa mengamati. Menurut saya kita selalu sediakan
mengimplementasikan kegiatan pembelajaran yang model pembelajarannya itu merequest anak-anaknya terlibat aktif gitu. Jadi kegiatan pembelajarannya tidak pasif. Karena kalau biasanya kita uh, kalau kegiatan pembelajaran model pembelajarannya hanya pasif, itu cenderung mereka akan cepat bosan, dan kalau sudah bosan kan tidak seperti kalian yang bisa dikondisikan nyalain kameranya, kalau nggak nyalain kameranya nggak dianggap hadir. Kalian udah paham kan, tapi kan mereka nggak akan seperti itu gitu ya. Jadi kita harus membuat model pembelajaran yang mereka itu merasa terlibat aktif di dalamnya, dan terus dianggap ada dari satu segmen ke segmen yang lainnya itu eh, ada sesuatu yang selalu berbeda gitu. Oke, mungkin itu deh. Bu Hayun kalau ada tambahan silahkan. Oke, terima kasih Bu Rika. Jadi ini kan sudah tinggal satu kelompok lagi ya. Nah, dari sini kan teman-teman di sini sudah terbayangkan kan kira-kira nih nanti kalau untuk UAS itu ya, proyek UAS yang akan nanti dilakukan itu kira-kira apakah nanti mau membuat praktikum di laboratorium, atau misalkan membuat modulnya, atau misalkan bagaimana sih tekniknya, kemudian kegiatan pembelajarannya, runutannya itu seperti apa. Nah, itu sudah terbayang gitu ya. Jadi dari kemarin kan strategi pembelajaran ekspositori, kemudian juga discovery gitu, nanti sudah terbayang gitu kira-kira bisa memilih mana yang tepat gitu ya digunakan untuk anak-anak ABK, kemudian juga topiknya disesuaikan. Itu mungkin Murika. Terima kasih Murika. Oke, terima kasih Bu Hayun. Kalau tidak ada lagi untuk kelompok 6 berarti cukup ya. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 1 berarti ya yang belum presentasi. Ibu, maaf. Kelompok 6 tadi belum membacakan kesimpulan. Oh iya, silakan. Maaf ya. Baik, Bu. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Itu anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, emosi, dan juga sosial. Guru harus dapat merancang pengalaman pembelajaran yang mengarah pada pengembangan keterampilan proses sains siswa dalam pembelajaran tersebut. Model pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus di dalam kelas antara lain inquiry learning, cooperative learning, teknologi based learning, direct learning, dan contextual teaching learning. Alat bantu yang dapat digunakan diantaranya yaitu model 3G, alat peraga interaktif, alat bantu audiovisual, dan flashcard. Desain pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus di kelas diantaranya adalah mengenali kebutuhan setiap individu, penyesuaian materi pembelajaran, pendekatan multisensori dan dukungan visual, keterlibatan aktif, menyediakan lingkungan belajar yang inklusif, fleksibilitas dalam penilaian, bantuan individual dan evaluasi serta penyesuaian. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun makalah serta PowerPoint ini. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bu Hayun maupun Bu Rika yang sudah ikut memberikan timbal balik atas presentasi kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 6. Oke, karena waktu kita terbatas ya, satu kelompok lagi yaitu kelompok 1 dipersilakan untuk memaparkan kajian dari kelompoknya. Baik, Ibu, saya izin share screen ya, Bu. Silahkan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hayun dan Ibu Rika selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Anak Berkebutuhan Khusus. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami, yaitu kelompok 1, memaparkan kajian kami tentang pendekatan ekspositori dalam aspek pembelajaran pengetahuan sains. Boleh di next? Anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri adalah Octavia Dibutri, rekan saya Nadia Rizky Nasution, lalu ada Lia Marsha Fazliana, dan Sahla Anissa Faras. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Adia. Terima kasih Adila. Selanjutnya itu ada latar belakang. Sebenarnya sore ini besok dari konsep eksposisi yang berarti memiliki karakter. Nah, di sini tuh pendekatan pembelajaran eksposisi itu adalah strategi yang dilakukan seorang guru untuk menjelaskan sebuah fakta dan informasi lain kepada para siswanya. Strategi eksposisi juga menekankan gitu ya pada proses penyampaian sebuah materi pelajaran. Maaf Ibu, enggak, ini background-nya. Bisa lanjutin ya Ibu. Jadi, strategi eksposisi itu menekankan pada proses penyampaian materi pelajaran secara verbal, oleh itu kepada siswa dengan tujuan siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Nah, dalam pembelajaran eksposisi ini, metode pembelajaran yang digunakan itu termasuk ke dalam pendekatan eksposisi yang membantu siswa mempelajari keterampilan dasar yang memperoleh informasi secara bertahap. Baik, jadi dari kajian kami ini tuh ada beberapa hal yang akan dibahas nantinya, yaitu yang pertama itu ada apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran ekspositori, lalu bagaimana tahap dari pembelajaran ekspositori, terus bagaimana strategi pembelajaran ekspositori, apa saja ciri-ciri pembelajaran ekspositori, lalu bagaimana prinsip dari pembelajaran ekspositori, kemudian ada bagaimana karakteristik metode pembelajaran ekspositori, lalu apa saja sih kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran ekspositori, serta bagaimana contoh penerapan pembelajaran ekspositori. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, selanjutnya yaitu terdapat tujuan dari materi kita sampaikan, yaitu yang pertama untuk mengetahui pengalaman tentang pembelajaran ekspositori, kemudian untuk mengetahui tentang pembelajaran ekspositori, mengetahui strategi pembelajaran ekspositori, mengetahui apa saja ciri-ciri dari pembelajaran ekspositori, kemudian itu mengetahui prinsip-prinsip yang terdapat dalam pembelajaran ekspositori, lalu mengetahui tentang karakteristik metode pembelajaran ekspositori, kemudian mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja yang terdapat dalam pembelajaran ekspositori, lalu selanjutnya yaitu mengetahui contoh penerapan yang dapat dilakukan dalam pembelajaran ekspositori. Oke, selanjutnya akan kita tahu. Oke, baik. Jadi di sini tuh ada pengertian pendekatan ekspositori. Jadi secara umum, pendekatan pembelajaran ekspositori itu adalah pendekatan yang menekankan pada peran guru sebagai penyampaian utama informasi kepada siswa. Nah, dalam pendekatan ini tuh guru tuh lebih dominan dalam menyampaikan materi melalui ceramah, presentasi, atau demonstrasi dengan sedikit interaksi langsung atau sedikit interaksi langsung tuh antara guru dan siswanya. Nah, tujuan utamanya itu agar siswa memahami konsep atau materi secara jelas dan sistematik melalui penyampaian informasi yang terstruktur. Nah, pendekatan ekspositori dalam pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus juga merupakan metode yang menekankan pada penyampaian informasi secara langsung dan terstruktur kepada ABK dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka. Nah, jadi pendekatan ini tuh bertujuan untuk memastikan bahwa ABK itu dapat memperoleh pemahaman yang baik terhadap konsep-konsep sains melalui penyajian informasi yang jelas dan sistematis. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Kemudian ada tahap-tahap pendekatan ekspositori. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau preparation. Yang kedua yaitu ada tahap penyajian, presentation. Yang ketiga itu ada tahap menghubungkan yaitu correlation. Yang keempat itu ada tahap menyimpulkan generalisasi. Yang kelima itu ada tahap penerapan yaitu aplikasi. Yang pertama ini untuk tahap persiapan sendiri itu seorang guru itu dalam penerapan pembelajaran ABK itu juga harus bisa gitu ya untuk mempersiapkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian itu tahap penyajian juga di sini peran guru itu juga sangat penting dalam memberikan penyajian pemahaman yang layak gitu ya, pemahaman yang bisa ditangkap oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian itu tahap menghubungkan. Di sini peran guru juga penting untuk bisa memberikan pesan yang nyaman atau pesan yang baik gitu lah kepada anak-anak ABK juga. Kemudian itu ada tahap menyimpulkan. Di sini peran guru juga bisa diharuskan untuk bisa memberikan kesimpulan yang baik dalam penyampaian materinya kepada anak-anak ABK. Lalu yang kelima itu ada tahap penerapan. Di sini peran guru itu juga harus bisa untuk memberikan metode penerapan pembelajaran. Misalkan dalam bentuk pas lagi ngajar itu guru itu ngasih contoh gitu dalam memberikan materinya. Boleh di-next. Baik, selanjutnya ada strategi pendekatan pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi pembelajaran yang menitikberatkan pada proses penyampaian isi secara verbal dari seorang guru kepada kelompok siswa, dengan tujuan untuk memaksimalkan penguasaan materi oleh siswa. Nah, menurut Roy Killen, strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi pelajaran secara verbal oleh guru kepada peserta didik. Berdasarkan pengertian tersebut, Roy Killen menyebut strategi ekspositori ini dengan istilah pembelajaran langsung atau direct instruction. Sebutan lain bagi strategi ini adalah ceramah, dikte, dialog, dan sejenisnya. Oleh karena itu, strategi ekspositori seringkali diserupakan dengan metode ceramah. Kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran tentunya sangat bergantung pada kemampuannya dalam menganalisis kondisi pembelajaran yang ada, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, keterbatasan sumber belajar, dan karakteristik objek pembelajaran, serta memperoleh hasil dengan mengulang apa yang telah dijelaskan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pendekatan ekspositori. Terdapat beberapa ciri-ciri pembelajaran ekspositori, diantaranya adalah yang pertama dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan pembelajaran ini. Yang kedua, materi pembelajaran disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi seperti data ataupun fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ulang. Yang ketiga, tujuan utama dari pembelajaran ini adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan sebelumnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip pendekatan ekspositori. Yang pertama, ada berorientasi pada tujuan. Nah, walaupun penyampaian materi pelajaran ini menjadi ciri utama metode pembelajaran ekspositori melalui metode ceramah, namun bukan berarti penyampaian materi tanpa tujuan pembelajaran. Justru tujuan inilah yang harusnya menjadi pertimbangan utama dalam menggunakan metode-metode ini. Oleh karena itu, sebelum metode ini diterapkan terlebih dahulu, guru harus menguraikan tujuan pembelajaran secara jelas dan terstruktur seperti kriteria yang pada umumnya. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur dan berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa. Yang kedua adalah prinsip komunikasi. Proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang, yaitu sumber pesan, kepada seseorang atau sekelompok orang, yaitu penerima pesan. Pesan yang ingin disampaikan dalam hal ini merupakan pokok bahasan yang disusun menurut tujuan khusus yang ingin dicapai sebelumnya. Yang ketiga adalah prinsip kesiapan. Kesiapan dalam teori belajar koneksionis merupakan salah satu hukum belajar. Inti dari hukum belajar ini adalah setiap individu akan merespon dengan cepat setiap stimulus yang muncul jika ia siap. Sebaliknya, tidak mungkin setiap individu akan merespon stimulus yang muncul jika ia belum siap. Yang keempat adalah prinsip berkelanjutan.
Proses pembelajaran ekspositori harus mampu mendorong siswa untuk mau mempelajari materi pelajaran lebih lanjut. Pembelajaran tidak hanya terjadi saat ini, namun juga di masa yang akan datang. Ekspositori yang berhasil adalah jika proses penyampaian dapat membawa siswa pada situasi yang equilibrium. Nah, sehingga mendorong mereka untuk mencari dan menemukan atau memperluas wawasannya melalui pembelajaran secara mandiri. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik ekspositori untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, yang pertama itu ada penyampaian informasi langsung. Apa sih penyampaian informasi langsung itu? Jadi, penyampaian informasi langsung itu metode yang menekankan pada penyampaian informasi secara langsung oleh guru kepada siswa ABK. Jadi, guru berperan tuh sebagai pemimpin dalam mengorganisir dan menyajikan materi pembelajarannya. Lalu yang kedua itu ada struktur pembelajaran terstruktur, yang dimana pembelajaran sains itu menggunakan pendekatan ekspositori memiliki struktur yang terorganisir dengan baik. Nah, materi yang disampaikan itu secara sistematik, dimulai dari pengenalan konsep, penjelasan detail, contoh, dan kesimpulan. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan media. Nah, guru itu dapat menggunakan berbagai media seperti gambar, diagram, video, atau alat peraga untuk membantu penyampaian materi secara lebih jelas dan menarik bagi ABK-nya. Lalu yang keempat itu ada adaptasi materi yang dimana materi pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa ABK. Jadi bahasa yang digunakan itu disederhanakan dan konten disajikan secara konkret dan relevan dengan pengalaman hidup siswa gitu. Lalu yang kelima itu ada penguatan pengulangan yang dimana pendekatan ini tuh seringkali menggunakan pengulangan materi untuk memperkuat pemahaman dan penguasaan konsep oleh siswa ABK. Nah, materi yang disampaikan itu berulang kali dengan berbagai cara untuk memastikan bahwa siswa ABK-nya itu benar-benar memahaminya gitu, jadi benar-benar paham. Lalu yang keenam itu ada dukungan individual, yang dimana guru itu memberikan dukungan individual kepada siswa ABK sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, dapat berupa bantuan tambahan, modifikasi tugas, atau pemberian bantuan teknologi lainnya. Boleh di next? Lalu ada karakteristik ekspositori untuk siswa reguler, yang dimana yang pertama itu ada penyampaian informasi secara langsung. Hampir sama dengan karakteristik ekspositori untuk siswa ABK. Di sini tuh guru berperan sebagai penyampai utama informasi kepada siswa, di mana materi pembelajaran itu disampaikan secara langsung melalui ceramah, presentasi, dan demonstrasi. Lalu yang kedua itu ada penggunaan media dan materi pendukung, yang dimana guru itu dapat menggunakan media seperti gambar, video, atau alat peraga untuk memperjelas konsep dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sains. Lalu yang ketiga itu ada struktur pembelajaran terorganisir, yang dimana pendekatan ekspositori itu cenderung memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, dimulai dari pengenalan konsep, penjelasan detail, contoh, dan kesimpulan. Lalu yang terakhir itu ada keterlibatan siswa secara pasif, yang dimana siswa itu cenderung menjadi pendengar atau penonton dalam pendekatan ekspositori dengan sedikit interaksi langsung antara guru dan siswa. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Karena itu guru bisa mengatur urutan dan kekuatan materi dalam pembelajaran. Kemudian materi pelajaran yang harus dikuasai siswa juga cukup luas jika melakukan pembelajaran sehari. Kemudian yang ketiga itu kita dapat melihat dan mengobservasi materi pelajaran dari demonstrasi seperti yang tadi tahap pembelajaran juga. Jadi kelebihan dari teknologi pembelajaran ini juga kita itu dapat untuk bisa mendengar gitu dari penyampaian demonstrasi materi yang diberikan oleh guru. Kemudian yang keempat itu dapat digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Jadi pembelajaran ekspositori ini bisa digunakan dalam kelas atau dalam ruangan yang bisa menampung siswa berkebutuhan khusus yang banyak seperti itu. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, di samping memiliki keunggulan, tentunya strategi ekspositori ini memiliki kelemahan. Di antaranya yang pertama ini, strategi pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki dengar
dan menyimak secara baik. Nah, jadi hanya dapat dilakukan pada siswa-siswa tertentu seperti itu. Yang kedua, keberhasilan strategi pembelajaran ekspositori ini sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan berbagai kemampuan seperti kemampuan bertutur atau berkomunikasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu sudah dapat dipastikan proses pembelajaran ini tidak mungkin berhasil. Yang ketiga, karena gaya komunikasi strategi pembelajaran lebih banyak terjadi satu arah atau one way communication, maka kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan sangat terbatas pula. Di samping itu, komunikasi satu arah ini bisa mengakibatkan pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru. Yang keempat, metode pembelajaran ekspositori ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar. Karena pada dasarnya pendekatan ekspositori ini menekankan pada penyampaian materi secara ceramah seperti itu. Yang kelima, karena metode pembelajaran ekspositori ini lebih banyak diberikan melalui ceramah, maka akan sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, dan juga kemampuan berpikir kritis pada siswa. Baik, selanjutnya ada penerapan pembelajaran ekspositori untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, kami mengambil salah satu jurnal yang berjudul Analisis Model Pembelajaran Ekspositori terhadap hasil belajar siswa pada materi asam dan basa. Jadi pada jurnal penelitian ini, guru memegang kontrol proses pembelajaran yang aktif, sementara siswa menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru tersebut. Pembelajaran ini memadukan antara pembelajaran ekspositori dengan praktikum supaya siswa lebih memahami belajar secara mikroskopis sehingga siswa dapat mengetahui reaksi yang terjadi, bentuk fisiknya, dan juga gas yang terbentuk. Penggunaan model pembelajaran ini dipercaya lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adila. Baik, mungkin sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa raise hand dan memberikan pertanyaannya. Terima kasih. Silakan, kita punya waktu 15 menit lagi ya. Kira-kira 2 pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompok 1, silakan. 2 penanya tentang pemaparan ekspositori untuk pembelajaran ABK dari kelompok 1, silakan. 2 penanya untuk raise hand. Faires, boleh bertanya Faires? Kok laki-lakinya hari Iya, ini Bu. cuma Faires Sebentar. aja ya? Oh, sama ini ya? Emang berdua ya sama Rifki? Iya, Bu, sama Rifki. Ya udah kalian aja berdua yang nanya. Satu Faires, satu Rifki. Dari tadi laki-laki pada diem kan? Ayo Faires sama Rifki bertanya ke kelompok 1 tentang pembelajaran ekspositori bagi kelompok bagi anak-anak ABK. Oke, Bu, saya izin bertanya ya, Bu. Untuk pertanyaannya, bagaimana pendekatan ekspositori itu berbeda dari pendekatan pembelajaran aktif
ataupun kolaboratif gitu, Bu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Perbedaan pembelajaran ekspositori dengan pembelajaran kolaboratif. Iya, Ibu. Oke. Silahkan untuk berdiskusi terlebih dahulu kelompok 1. Pertanyaan dari Rifki. Ayo, satu pertanyaan lagi Rifki. Iya Ibu, sebentar. Oke, Ibu mungkin izin bertanya. eh Kalau dari saya pertanyaannya, apa aja sih tantangan yang dihadapi gitu ya dalam penerapan strategi ekspositori untuk ABK, dan kira-kira tantangan yang terbesar tuh apa dan gimana sih cara nyelesain tantangan itu? Tantangan terbesar menerapkan ekspositori dalam pembelajaran kimia untuk anak ABK apa gitu. Jadi silahkan kelompok 1 kalau sudah selesai diskusinya bisa dijawab satu persatu pertanyaan dari teman-temannya. Baik, Ibu, kami izin berdiskusi terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, Ibu, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Faires yang dimana bagaimana pendekatan ekspositori berbeda dengan pembelajaran aktif atau kolaboratif. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami tadi, pendekatan ekspositori itu cenderung lebih berpusat pada guru sebagai pemimpin pembelajaran yang menyampaikan informasi kepada siswa secara langsung melalui ceramah, presentasi, atau demonstrasi. Nah, sementara itu, pendekatan pembelajaran aktif atau kolaboratif itu melibatkan interaksi yang lebih besar antara siswa dan materi pembelajaran, di mana siswa secara aktif terlibat dalam eksplorasi, diskusi, dan pemecahkan masalah bersama. Jadi, dalam pendekatan ekspositori, siswa lebih pasif dalam peran penerima informasi, sedangkan dalam pendekatan aktif atau kolaboratif. Jadi, siswa lebih aktif dalam membangun pemahaman mereka sendiri melalui interaksi langsung dengan materi dan sesama kalau di kolaboratif. Mungkin rekan-rekan saya ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Ingin menambahkan ya, jadi pembelajaran ekspositor ini juga lebih ditekankan gitu ya pada penyampaian informasi secara langsung oleh guru itu sendiri atau materi pembelajaran tanpa banyak interaksi secara langsung antara guru dan siswa atau antara sesama siswa juga. Nah, jadi kalau misalkan pembelajaran interaktif itu melibatkan partisipasi aktif siswa melalui diskusi, terus juga kolaborasi yang tadi disampaikan sama Mila, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang memungkinkan gitu ya untuk mereka itu bisa berinteraksi sama lain dengan dunia. Nah, itu juga yang memungkinkan kita itu untuk lebih terlibat gitu dalam sebuah proses pembelajaran
dan membangun pemahaman mereka melalui interaksi secara langsung seperti itu. Apakah menjawab Ines pertanyaannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih Adila sama Nadia. Terima kasih juga kelompok 1 atas jawabannya. Pertanyaan kedua dari Rizky udah bisa dijawab teman-teman kelompok 1. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rifki, Bu. Sahla bisa agak keras nggak suaranya? Kayak mau tidur ini iya, Bu. jadinya Nina Bobo banget suaranya. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rifki ya, Bu. Nah, tadi kan pertanyaan Rifki itu apa saja tantangan dari pembelajaran ekspositori ya. Nah, berdasarkan diskusi yang sudah saya lakukan bersama teman-teman saya, tantangan dari pembelajaran ekspositori itu sendiri salah satunya lebih menekankan pada penyampaian informasi secara langsung oleh guru atau materi. Salah satu tantangan terbesar pembelajaran ekspositori dalam penerapan pembelajaran kimia untuk anak berkebutuhan khusus itu salah satunya adalah menyajikan materi yang kompleks dalam cara yang dapat dipahami oleh semua siswa dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Nah, anak-anak dengan kebutuhan khusus itu sendiri mungkin memiliki kesulitan ya dalam memproses informasi verbal atau mengikuti urutan logis, sehingga memerlukan pendekatan yang perlu disesuaikan untuk memfasilitasi mereka dalam pemahaman mereka sendiri. Nah, selain itu, memerlukan dukungan khusus atau dukungan tambahan seperti bahan-bahan visual atau manipulatif dan juga memberikan instruksi yang jelas dan terstruktur. Nah, itu salah satunya untuk kunci dalam mengatasi tantangan dari pembelajaran ekspositori itu sendiri. Mungkin rekan saya yang lain ingin menambahkan. Oke, mungkin saya izin menambahkan terkait pertanyaan Rizky. Mungkin tantangan terbesar itu benar ya, memastikan bagaimana pembelajaran ini dapat dipahami dengan jelas oleh siswa gitu tanpa dengan adanya kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh strategi pembelajaran ekspositori yang seperti tadi dijelaskan bahwa strategi pendekatan ekspositori ini hanya bisa diterapkan pada siswa dengan apa ya, tidak dengan kebutuhan khusus tertentu gitu. Jadi misalnya dengan ceramah, berarti kan kita tidak bisa menerapkan metode ini kepada siswa dengan kebutuhan khusus, yaitu tunarungu seperti itu. Nah, terus juga tadi pada kekurangan strategi ini ditekankan bahwa pendekatan ekspositori ini tidak bisa melayani kebutuhan siswa dalam belajar. Misalnya, kan anak berkebutuhan khusus itu punya berbagai macam kondisi juga kebutuhan yang berbeda-beda seperti gangguan belajar, autisme, atau gangguan pendengaran. Oleh karena itu, penting nih untuk memahami kebutuhan individu setiap siswa secara mendalam dan menyediakan pendekatan yang sesuai untuk memastikan mereka dapat mengakses dan memahami materi yang diajarkan. Selain itu, tadi kan dikatakan bahwa pendekatan ekspositori ini sedikit melibatkan siswa dalam pembelajarannya gitu. Nah, padahal siswa berkebutuhan khusus ini seringkali memiliki tingkat perhatian dan keterlibatan yang berbeda-beda. Nah, jadi penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran ekspositori. Nah, untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, penting untuk melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari guru, ahli pendidikan khusus, juga tenaga pendukung lainnya yang dapat mendukung pembelajaran ekspositori. Nah, kolaborasi dan komunikasi yang baik antara semua pihak terlibat akan membantu dalam merancang dan mengimplementasikan pendekatan pembelajaran yang efektif untuk siswa berkebutuhan khusus. Mungkin seperti itu, Rifki, apakah menjawab? Oke, sangat menjawab. Terima kasih Marsha dan teman-teman kelompok penyaji. Oke, dua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 1. Jadi intinya kemarin itu kan ada expository, kemudian ada inquiry, dan ada macam-macam model pembelajaran. Intinya adalah sebagai wawasan untuk kalian bahwa meskipun kita mengajar ABK, tapi model pembelajaran yang diterapkan itu tidak mesti monoton, tapi
harus disesuaikan juga dengan karakteristik dari materi kimia yang sedang diajarkan ya. Jadi balik lagi ketika kita ngajarin misalnya struktur atom, model pembelajaran yang paling efektif untuk digunakan yang mana nih gitu ya. Lihat dulu dari karakteristik materi kimianya disesuaikan, kemudian juga kita harus analisis anak kebutuhan khususnya yang dominan seperti apa di dalam kelas ya, baru kita akan merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang dirasa itu paling optimal yang bisa kita usahakan gitu ya untuk memfasilitasi mereka belajar di dalam kelas kita gitu. Sebenarnya tantangan itu pasti ada ya, tantangan itu pasti ada. Kita mau menerapkan model pembelajaran apapun pasti ada tantangannya ya, pasti ada tantangannya. Segimana kita sudah prepare pun ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran entah itu praktikum atau inquiry, problem based learning atau apapun pasti ada. Cuman ketika kita sudah prepare dengan analisis kesesuaian dengan karakteristik materinya, kemudian bagaimana kondisi dominan AABK di kelasnya, mudah-mudahan dengan melakukan itu kita bisa meminimalisir apa ya ketidaksesuaian yang tidak kita harapkan gitu di dalam pembelajaran di kelas. Oke, terima kasih kelompok 1. Kesimpulannya udah dibacakan? Belum, Ibu. Saya izin menyampaikan kesimpulannya dulu ya, Bu. Oke, baik. Kesimpulan dari apa yang sudah kami presentasikan hari ini adalah pendekatan ekspositori dalam pembelajaran sains untuk anak berkebutuhan khusus merupakan metode yang menekankan pada penyampaian informasi secara langsung dan terstruktur kepada ABK dengan mempertimbangkan kebutuhan khusus mereka. Tahap pendekatan ekspositori yaitu persiapan, penyajian, menghubungkan, menyimpulkan, dan juga menerapkan. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu dengan pembelajaran langsung. Prinsip pendekatan ekspositori yaitu berorientasi pada tujuan, prinsip komunikasi, prinsip kesiapan, dan juga prinsip berkelanjutan. Karakteristik adalah penyampaian informasi langsung, pembelajaran terstruktur, pengguna media, adaptasi materi, penguatan pengulangan, dan juga dukungan individual. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini merupakan referensi yang kami gunakan dalam pembuatan presentasi dan juga makalah ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adila. Baik, terima kasih Sahla. Terima kasih kepada Ibu Hayun dan Ibu Rika. Lalu berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah aktif untuk berdiskusi. Dan terima kasih kepada yang telah bertanya. Sekian dari kelompok saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1. Dengan berakhirnya kelompok 1 mempresentasikan kajiannya, berarti untuk presentasi kelompok sudah selesai ya, sudah selesai. Minggu depan berarti akan diisi oleh Bu Indah ya, Bu Hayun. Silakan Bu Hayun mungkin yang akan menyampaikan informasinya. Saya terima kasih Bu Rika kesempatannya. Maaf di sini agak sedikit ini ya, sedikit agak bising ya kalau anak kecil. Ya, jadi nanti minggu depan kita sudah mulai dengan suara saya terdengar tidak? Kecil. Terdengar sih, tapi di awal-awal tadi suaranya nggak ada, hilang. Oke, sebentar ya, saya ini kan dulu. Terdengar? Banyak backsound-nya nggak apa-apa. Backsound-nya anak kecil semua ya. Anak kecil banyak itu mainan berantakin semuanya. Oke, jadi nanti minggu depan insya Allah kita nanti akan bersama Bu Indah ya. Mungkin nanti kita berdua memang agak slow respon, cuma tetap akan memantau kalian. Jadi nanti kalian mungkin akan diajari
pengenalan huruf Braille, kemudian cara mengajar anak-anak khususnya di netra yaitu seperti apa. Nanti kalau misalkan ada kesempatan kita ke sana juga ya. Nanti saya akan koordinasi ya izin dengan Bu Yuli. Kalau misalkan bisa nanti kita ke sana. Jadi kalian nanti akan juga mengerjakan proyek di sana. Nah, ini kan sudah selesai kelompok ya Bu Rika. Ini kita kasih tugas ya Bu Rika ya. Jadi saya sudah tulis di LMS ya. Nanti silakan kalian berkreasi ya. Kalian nanti menuliskan kira-kira idenya apa gitu ya. Idenya apa yang ini kelompok saja ya. Idenya apa yang akan dilakukan di UAS gitu. Nanti kalau misalkan berubah nggak apa-apa. Yang penting saya mau tahu dulu nih kan kalian sudah dapat nih materi dari 5 kelompok lainnya ya. Tiap kelompok kan dapat 5 materi kelompok dan materinya sendiri yang dibahas ya. Jadi nanti silahkan teman-teman di sini berdiskusi, kemudian nanti menuliskan. Saya belum memberikan format bakunya ya. Jadi silakan teman-teman untuk meng-create sendiri ya dalam satu halaman saja ya, menganalisis pendahuluannya seperti apa, latar belakangnya bagaimana, sehingga mau buat apa? Apakah nanti mau buat media, apakah nanti mau buat model pembelajaran, apakah nanti mau buat apa itu nanti silahkan. Gitu ya teman-temannya, dalamnya 1 minggu nanti minggu depan. Itu saja mungkin Bu Rika. Bu Hayun izin bertanya, itu kan apa ya? Mereka bikin project itu untuk nilai UAS mereka kan? Betul. Nah, misalnya ini kan berarti masuk minggu depan itu pertemuan ke-11 ya teman-teman, pertemuan ke-11. Kira-kira berarti kita punya waktu 5 mingguan lagi ya, 5-6 kali pertemuan untuk sampai selesai di project itu kan. Berarti project itu mau tidak mau selain dirancang dari sekarang dan dicicil, biar nanti begitu ke pertemuan 16 untuk jadwal UASnya, itu sudah selesai gitu nggak sih Bu Hayun? Iya, Bu Rika, betul. Jadi gini, nanti kan mereka ini kan memang sambil materi dengan Bu Indah ya. Nanti mungkin mereka juga sudah sambil mengerjakan proyek. Mungkin di pertemuan di 13 mereka sudah mengerjakan UASnya gitu. Jadi nanti mereka sudah sambil mengerjakan UASnya gitu kan. Terus nanti mereka bisa datang ke Mitra Netra, apakah nanti ada yang mau rekaman, misalkan ada yang membuat audiobook atau ada yang mau menulis braille gitu, nanti mereka ke sana gitu, jadi sambil mengerjakan proyeknya. Nanti kan setelah jadi, nanti kan ada presentasi, nanti kalau misalkan ada hal yang kurang nanti ada revisi gitu Bu Rika. Jadi bisa jadi nanti pertemuannya lebih dari 16 gitu ya. Jadi kenapa? Karena mungkin setiap kelompok tuh nanti 1 hari gitu datang. Nanti bisa janjian dengan Bu Indah kapan gitu bisa datang ke sana. Gitu. Itu Bu Rika. Jadi teman-teman di sini kalau bisa sudah merencanakannya dengan matang, nanti kalau misalkan besok diskusi dengan Bu Indah gitu ya sudah tergambar gitu ya. Mungkin kalau besok belum ya nanti sambil Bu saya nanti mau UAS seperti ini bagaimana gitu ya. Seperti itu. Itu Bu Rika. Ini kalian angkatan berapa sih? 2022 ya? 21? 22 ya, Ndri? Iya, Ibu, 2022. Sebenarnya terlalu apa ya? Mungkin terlalu ngawang ya kalau untuk bikin project yang futuristik gitu. Tapi saya ngasih apa ya? Menyemangati kalian untuk bikin projectnya yang tidak asal-asalan. Ini karena untuk ABK itu masih terlalu apa ya? Masih belum se-hype. Dia udah hype, tapi untuk bikin materi ajarnya, kemudian untuk bikin media pembelajarannya masih terbuka lebar sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin project UASnya agak apa ya, agak effort gitu, ngeluarin effort yang agak gimana, tapi itu nanti berguna buat kalian misalnya ngelanjutin skripsi atau apapun, kayaknya bisa jadi modal yang kuat buat kalian gitu, kalau menurut saya gitu ya. Karena belum apa ya, belum ramai yang lainnya gitu pembuatannya, karena kan itu harus menyesuaikan dengan kondisi ABK yang ada di lapangan gitu. Dan ABK-nya kan teman-teman bisa pilih, nggak semuanya yang apa ya, nggak semuanya yang fisiknya apa ya, bermasalah atau kekurangan, tapi yang mentalnya juga
dengan tingginya apa ya, akhir-akhir ini kan orang-orang mental illness-nya tinggi banget ya, itu bisa jadi option juga gitu buat kalian bikin project yang gimana belajar kimia tidak menambah mental illness kita gitu ya. Oke, cukup mungkin dari saya, Bu Hayun dan teman-teman. Ya, Bu Rika. Terima kasih, Bu Rika. Gimana, masih ada pertanyaan tidak dari teman-teman? Cukup ya? Ada pertanyaan dulu Bu teman-teman. Rika, kita Gimana Bu Hayun? ya, Bu Rika ditutup saja, Bu Rika di sini anak-anak kecil Bu Rika. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Ibu izin bertanya, untuk tugas akhirnya itu berarti nanti dibikin PPT juga nggak, Bu? Presentasi nggak Bu Hayun setiap kelompok tentang proyek mereka? Atau hanya Iya, mengumpulkan presentasi. proyeknya saja? Presentasi Bu Rika, tapi nanti mereka dipersilakan mau kalau misalkan nanti ada videonya gitu Bu Rika, nanti ada video, jadi nanti ada PPT kemudian divideokan gitu Bu Rika. Kalau mereka nanti membuat alat, nanti berarti mereka cara buat alatnya gitu kan ya, kemudian alatnya bisa terpakai atau tidak gitu, nanti mereka buat seperti itu. Mereka juga buat apa namanya, Kayak masalah video dokumenter berarti tentang pembuatan si proyek itu dari awal sampai... Kalau misalkan alat, mereka memang buat video, tapi kalau misalkan nanti mereka buat modul, berarti nanti mereka melaporkan saja modulnya seperti apa gitu Bu Rika. Tapi PPT untuk setiap kelompok itu dibikin gitu? Boleh dibuat. Kita sepakat tuh kita buat saja ya. Jadi kalau misalkan nanti yang alat, nanti PPT-nya hanya depan gitu nama kalian, kemudian nanti video, kemudian nanti ada tambahan sedikit gitu saja. Kalau yang terkait apa namanya buat modul nanti berarti disesuaikan saja ya. Tidak usah PPT-nya banyak-banyak. 5 halaman aja kayaknya cukup deh. Iya, cukup. Kayak latar belakang kenapa kalian bikin itu, alatnya apa, namanya, terus fitur-fiturnya apa, kekurangannya apa, sudah selesai. Kalau menurut saya nggak usah banyak-banyak, PPT-nya 5 aja selesai gitu. Oke, ada lagi pertanyaan untuk proyeknya, jadi bisa diskusi dari sekarang ya dengan teman-teman sekelompoknya untuk hasil yang optimal. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalian ini udah pada balik ke ini, yang ngekos. Adinda, kamu udah balik ke kosan? Tahu dia? Belum, Bu. Belum. Besok praktikum loh. Oke, kalau Depan, Bu, tidak... PKA. Gimana? Minggu depan kalau PKA praktikumnya, Bu. Oh, enak banget nih kalian. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya izin ini ya, Bu Hayun sedikit. Ini minggu depan ujian kimia pemisahan hari Senin jam 8 ya. Bisa ya? Offline ya semuanya. Halo, tolong bangun dari tempat tidurnya masing-masing. Kita ujiannya offline ke kampus. Ibu maaf, jadinya jam 8 atau jam 9 ya Bu? Soalnya sama PKB bilangnya jam 9 Bu. Tergantung ruangan ya kalian, tapi saya optimalkan karena kan ini ruang sidang 1-3 itu untuk 38 orang nggak bisa dipaksa dalam satu waktu ya, pasti ada dua sesi seperti itu. Jadi kalian siap-siap dari jam 8, jam 9 kesiangan, itu kan kita minjem ruangan soalnya. Biasanya jam siang itu ruang sidang dipakai untuk rapat, takutnya ruang sidangnya sudah nggak bisa lagi dipakai gitu. Karena kita kan sekarang lagi krisis ruangan ya. Dan ujiannya offline ya, tolong ya, belajar ya. Di
kampus ya. Online juga belajar, Bu Rika. Kalau online, masa kalau online nggak belajar? Iya, iya maksudnya untuk UTS-nya silakan belajar, terus jangan kesiangan. Kita ujiannya ini apa? Offline ya, Hindri. Oke, kalau tidak ada mungkin untuk perkuliahan hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Izin saya tutup, Bu Hayun dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hayun, Bu Rika. Izin live ya.